Jadi sekarang aku sedang berada di Perpustakaan Universitas Jember. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan itu merupakan tempat sekumpulan informasi seperti buku, jurnal, majalah, dan pengetahuan yang bisa berupa digital juga. Nah, intinya perpustakaan itu merupakan gudang ilmu yang bisa digunakan oleh siapa saja yang sedang mencari atau ingin mengetahui tentang sesuatu. Entah kita ingin membaca novelnya, membaca pengetahuan-pengetahuan ilmiah lainnya. Nah, bisa kita dapatkan di perpustakaan. Perpustakaan yang tidak hanya mengandalkan buku fisik saja, tapi juga ada e-book, database online, dan ruang yang nyaman. Jadi bisa dibilang perpustakaan merupakan sebuah tempat untuk berkembang dan juga dari yang klasik menjadi lebih modern dan tentunya lebih fleksibel. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin peran perpustakaan dalam mendukung kegiatan akademik. Tentunya dalam dunia kampus, perpustakaan itu menjadi tempat untuk mendukung kegiatan belajar. Contohnya nih, misal teman-teman dapat tugas dari dosen untuk mencari referensi-referensi ilmiah. Nah, tentunya teman-teman bisa langsung datang atau mencarinya di perpustakaan, lebih tepatnya di Perpustakaan Universitas Jember. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari perpustakaan itu sendiri. Yang pertama, perpustakaan itu memiliki fungsi yakni tempat untuk kita mencari ilmu. Karena dengan adanya koleksi-koleksi buku di sini, kita bisa mengetahui berbagai pengetahuan, tidak hanya berfokus pada satu pengetahuan saja. Yang kedua, perpustakaan itu berfungsi sebagai tempat mencari informasi resmi dan kredibel tentunya. Karena buku-buku yang ada di sini itu dapat dipercaya dan tidak hoax ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah perpustakaan bisa kita gunakan sebagai tempat riset. Mengapa demikian? Karena semisal teman-teman mendapatkan tugas untuk menulis laporan, mencari skripsi, nah bisa nih perpustakaan menjadi tempat yang tepat untuk kalian mencari tempat riset. Selain itu, perpustakaan juga bisa menjadi tempat untuk kerja kelompok, brainstorming ide, dan juga kerjasama bareng teman-teman kita nih, misalnya lagi mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Sehingga di perpustakaan ini kita terbiasa untuk mencari informasi-informasi yang tepat dan dapat dipercaya, bukan hanya sekadar googling saja atau membaca artikel-artikel yang random. Dulu, banyak orang termasuk kita menganggap perpustakaan sebagai tempat yang membosankan, sepi, dan dipenuhi aturan diam dan jangan berisik. Gambarannya, dulu hanya rak buku berdebu, suasana sunyi, dan kesan kuno yang membuat enggan datang kecuali terpaksa. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan akademik, mulai dari tugas harian, persiapan UTS dan UAS, hingga penulisan skripsi, pandangan tersebut mulai berubah. Kita mulai menyadari bahwa perpustakaan adalah tempat yang sangat membantu, bahkan menyelamatkan dalam proses akademik. Ketika membutuhkan referensi ilmiah yang kredibel, ketika merasa bingung menyusun landasan teori skripsi, atau ketika mencari ruang belajar tenang yang jauh dari distraksi, perpustakaan menjadi pilihan terbaik. Akhirnya, yang dulu dianggap membosankan justru menjadi sumber ketenangan, fokus, dan produktivitas akademik. Perpustakaan bukan lagi sekadar ruang penyimpanan buku, melainkan ruang berkumpulnya pengetahuan, inspirasi, dan kesempatan untuk berpikir secara mendalam. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke perpustakaan yang di atas, kita wajib buat registrasi atau nunjukin KTM kita kepada bapak penjaga di depan. Nanti sama bapaknya bakal dikasih kunci kayak aku ini. Lalu buat barang-barang berharga seperti dompet, HP itu kita bawa ke dalam ya teman-teman. Tapi kalau yang berat-berat kayak buku-buku catatan atau buku yang emang tidak diperlukan nanti yang di atas itu bisa ditaruh di dalam loker aja. Tujuannya buat apa loker ini? Jadi biar barang-barang kita itu tidak mengganggu mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi demi kenyamanan dan kerapian bersama. Sini aku tunjukin. Ini tadi aku udah nunjukin KTM aku kepada bapaknya dan aku udah dapat kuncinya. Sekarang aku mau pulang dan mau ke loker aku buat ambil tas aku. Di sini kuncinya nomornya 226. Jadi kita cari mana loker yang bernomor 226. Di sini teman-teman. Dan di sini juga lokernya itu masih bagus-bagus, aman. Jadi tidak khawatir ada hal yang tidak diinginkan gitu. Nah,
buka kuncinya juga gampang. Tara, ini tas aku, aman kan? Terus kita tutup lagi. Nah, nanti kuncinya ini kita serahkan lagi kepada bapaknya. Ingat ya, kalau mau masuk kita harus menunjukkan KTM terlebih dahulu. Nah, kalau menurut aku ini salah satu spot ternyaman buat kita baca buku. Jadi di perpustakaan ini itu banyak banget kursi sama meja yang nyaman buat mahasiswa membaca buku, mau ngerjain tugas atau ngerangkum materi. Di sini bisa jadi salah satu tempat yang bisa kalian kunjungi. Nah, teman-teman, di sini suasananya juga tenang karena ya perpustakaan, jadi kita nggak boleh rame. Terus di sini pencahayaannya juga cukup, jadi nggak bikin mata kita lelah ataupun ngantuk waktu kita ngerjain tugas atau baca buku. Selain itu, kursinya di sini juga bervariasi. Ada kursi duduk yang aku duduki ini, terus di sebelah sana juga ada kursi sofa, di tengah-tengah juga ada kursi sofa, jadi nyaman sekali. Kursinya cukup nyaman, mejanya juga luas, jadi kita bisa baca buku yang banyak dan kita juga bisa bawa laptop. Jadi buat kalian yang cuma pengen nugas ringan atau cuma sekedar baca novel, itu kalian bisa banget datang ke perpustakaan kampus Universitas Jember. Menurut saya, ruang baca di Universitas Jember ini sudah sangat memuaskan dan sangat mendukung kita sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas atau membaca buku. Seperti di perpustakaan pada umumnya, kita tetap harus diam dan tidak menimbulkan keramaian, karena itu bisa mengganggu teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, sekarang aku lagi ada di salah satu fasilitas kampus kita, yaitu ada komputer. Jadi, komputer di sini nanti bisa kita gunakan untuk ngerjain tugas atau cuma mau ngeprint tugas atau bahkan cuma mau cari-cari jurnal buat ngerangkum gitu, bisa banget teman-teman di sini. Di sini ada 3 komputer, jadi mungkin cukup ya untuk mahasiswa-mahasiswa semuanya. Ini salah satu komputer yang tadi aku gunakan untuk mencari buku. Caranya mudah sekali, kalian tinggal ketik nama bukunya lalu pencet tombol search. Selain buat nugas atau cari-cari jurnal, komputer di sini juga bisa buat mencari buku-buku yang mungkin kalian kepo atau penasaran. Kayak aku sekarang lagi cari buku Laut Bercerita. Langsung muncul deh Laut Bercerita. Teman-teman, kalau misalnya nih kalian udah masuk di perpus yang tadi, terus kalian suntuk kayak aduh lagi pusing ini, lagi suntuk banget, kalian bisa di luar sini. Di sini tuh disediakan 3 kursi dengan meja yang luas, kursi yang juga nyaman. Jadi kalian bisa diskusi tanpa harus mengganggu mahasiswa-mahasiswa yang lain. Entah mau kerja kelompok atau cuma mau nyemil-nyemil, kayaknya di sini boleh ya teman-teman. Makanya itu, yuk jangan sia-siakan fasilitas kampus kita yang sangat oke ini. Jadi kali ini aku akan ajak kalian ke spot yang paling menarik di perpustakaan Universitas Jember, yaitu adalah rak buku. Jadi di sini itu tempatnya sederhana dan gak boleh berisik ya teman-teman. Jadi di sini aku ngomongnya agak sedikit bisik-bisik. Dan di sini itu kita nemukan banyak banget buku, mulai dari buku penelitian, buku untuk kita mencari materi mata kuliah dari semua fakultas, semua prodi ada di sini. Dan bahkan kalau kita ingin sedikit healing buat kalian yang suka baca, kita juga bisa baca novel-novel yang ada di sini. Nah, sekarang kita memasuki lorong di rak-rak buku ini ya. Di sini kita sekarang lagi ada di prodi manajemen, yaitu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sekarang kita move ke ini ada akuntansi. Oke, ini juga dari FEB. Dan ini juga akuntansi karena ini kita kan memerlukan referensi yang banyak teman-teman. Jadi kita juga
UNED ini menyediakan buku-buku yang banyak untuk kita baca. Selanjutnya, ini ada dari Faperta, tanaman-tanaman. Nah, sekarang kita ada di lorong, yaitu di sebelah kanan ada buku-buku tentang FKG, tentang kedokteran gigi, ilmu bedah, tentang keperawatan, tentang kedokteran umum, dan banyak banget. Nah, kalau di sebelah kiri aku itu ada tentang teknik elektro, teknik listrik, teknik digital. Jadi di sini itu lengkap banget teman-teman untuk semua prodi. Jadi buat kalian yang ingin inspirasi, datang ke Perpus UNED. Nah, kalau yang satu ini itu adalah buku modul teman-teman. Jadi ini berguna buat kita, buat kalian yang lagi di semester akhir, jadi perlu referensi-referensi buat tugas akhir, buat skripsi. Jadi kalian datang ke sini dan pasti akan menemukan inspirasi-inspirasi yang menarik. Jadi teman-teman, karena kita dari VBS ini, nah di sini aku menemukan buku-buku yang penting banget buat tugas akhir atau buat kita yang masih semester 3 untuk mempersiapkan dan sekedar baca-baca menambah ilmu kita. Ini seperti terampil mengarang, terus pengajaran semantik, menulis dan berpikir kreatif, linguistik umum, bahkan sampai ke kesusastraan. Jadi buat teman-teman yang masih semester awal atau kakak yang udah semester akhir, bisa banget ke sini untuk rekomendasi buku-buku PBSI. Nah, sekarang di sebelah aku ini ada buku-buku tentang pendidikan, tentang gimana cara kita mengajar yang asyik, mengajar yang menyenangkan, cara-cara menjadi guru yang dicintai oleh murid. Jadi di sini ini lengkap teman-teman. Jadi kita bisa banget untuk sekedar baca atau menjadikan referensi untuk tugas akhir kita. Nah, selain buku-buku pendidikan, selain buku-buku akademik, jadi buat kalian yang hobi baca novel, hobi baca cerpen, jadi di sini juga banyak. Nah, di sini salah satunya ada buku dari Terelie. Nah, di sini juga mereka itu update teman-teman. Jadi bukan hanya novel Terelie, bukan hanya novel-novel yang pengeluaran lama, tapi mereka juga ada pengeluaran baru. Begitupun dengan buku-buku akademiknya, mereka juga update. Nah, sekarang aku lagi ada di lantai 3, yaitu di sini tempatnya buku-buku seperti jurnal, abstrak, atlas, kamus, handbook, biografi, ensiklopedia, dan masih banyak lainnya. Jadi di sini itu buat kalian yang lagi mengerjakan tugas akhir, ini dia tempatnya. Jadi teman-teman, sekarang aku lagi ada di lorong yang mana ini adalah kumpulan dari buku-buku kamus. Nah, ini yang aku pegang, ini bahkan ada kamus lengkap istilah kimia. Jadi bukan hanya kamus bahasa Indonesia aja, tapi juga di sini banyak banget, ada Jepang, ada Indonesia juga pastinya, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan masih banyak lainnya. Jadi itu tadi sedikit review dari buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Jember. Buat kalian yang ingin cari referensi, jangan lupa datang ke sini, mulai dari buku akademik sampai buku-buku novel yang menarik. Jadi saat ini saya sedang berada di lobi utama perpustakaan Universitas Jember. Ini ada tempat untuk kita menunjukkan kartu identitas mahasiswa kita agar kita bisa menitipkan barang ke loker agar tetap aman dan rapi. Lalu di sini juga ada sofa dan meja serta ada colokan untuk mahasiswa yang menggunakan laptop dalam mengerjakan tugas. Lalu di sini juga ada televisi dan juga penerangan yang cukup memadai. Jadi di sini cukup nyaman ya, dan juga ada AC yang tentunya membuat ruangan ini menjadi sejuk dan dingin. Tidak hanya menyediakan buku-buku, tetapi juga banyak spot-spot untuk belajar mahasiswa. Seperti yang terlihat di belakang sini, ada banyak meja dan kursi yang tersusun sangat rapi. Tentunya yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berdiskusi, lalu mengerjakan tugas, dan tentunya belajar bersama teman-teman. Dan juga ada fasilitas wifi yang sangat stabil di sini. Dan ada colokan tentunya yang digunakan mahasiswa untuk mengisi daya yang diperlukan pada
mereka saat belajar, yaitu mungkin laptop, gadget, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa ke perpustakaan Universitas Jember. Tidak hanya di area luar, di area dalam sini juga banyak sekali fasilitas yang disediakan. Mulai dari meja dan kursi yang sangat banyak sekali dan tentunya sangat nyaman. Ada yang meja kayu seperti ini, ada yang nyaman seperti itu, lalu ada juga meja kursi besi seperti ini. Nah, tidak hanya itu, di sini juga ada lesehan seperti ini teman-teman di karpet. Nah, di sini juga banyak sekali kipas ya, jadi agar tidak gerah kalau belajar di sini. Lalu juga ada penerangan yang lampunya itu warna kuning agar kita melihat layar atau buku itu tidak membuat sakit mata. Kita juga bisa belajar dengan nyaman untuk diskusi kelompok di sini. Saat ini saya sedang berada di SNI Corner, tentunya yang juga difasilitasi oleh Perpustakaan Universitas Jember. Di sini seperti ruang baca dan ruang belajar mini yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk kerja kelompok dan juga belajar bersama temannya. Dan di sini juga difasilitasi komputer dan juga meja kursi, lalu ada juga sofa dan karpet yang sangat nyaman. Di sini juga difasilitasi AC yang tentunya membuat ruangan ini menjadi sejuk. Di Universitas Jember ini memang banyak sekali spot untuk nugas para mahasiswa. Ini ada lagi yaitu BI Corner teman-teman. Di sini juga banyak sekali buku-buku yang disediakan. Ini juga bisa dipinjam teman-teman. Jadi kita bisa mengisi daftar kehadiran di sini. Lalu kita juga bisa melihat buku-buku lalu membaca dan mengerjakan tugas di sini. Ini kalian bisa lihat sendiri. Lalu di sini juga disediakan sofa dan juga ada meja kursi. Jadi di halaman UPA perpustakaan selain ada kantin, di sampingnya juga ada gazebo. Jadi di sini bisa dimanfaatkan untuk berteduh dan juga aktivitas kerja kelompok bersama teman-teman. Di sini cukup luas dan nyaman sekali ya, seperti yang dilihat. Ini seperti ini, luas sekali. Jadi kita bisa bersama teman-teman untuk mengerjakan tugas di sini. Sebelum kita masuk ke lobi utama Perpustakaan Universitas Jember, di sini juga difasilitasi kantin. Ada 2 kantin di sini. Nah, jadi teman-teman buat yang lagi di perpustakaan lapar nggak usah pergi jauh-jauh, bisa langsung ke kantin di depan lobi ini. Disediakan ada nasi dan banyak camilan. Nah, jadi biar kalian terisi energinya dan bisa fokus saat belajar dan mengerjakan tugas di perpustakaan. Untuk rute perpustakaannya, setelah kalian menaiki dari lantai 1, kalian kemudian naik ke lantai 2 untuk perpustakaan yang pertama. Lalu kalian juga ada lantai selanjutnya apabila kalian mau mencari buku referensi lainnya. Nah teman-teman, untuk di tangganya sendiri ada terdapat tulisan-tulisan yang menarik seperti di dinding. Nah itu cocok buat kalian bisa foto-foto di sini. Ada juga yang di sana. Tidak boleh ramai ya teman-teman. Kalau di perpustakaan kita harus tetap menjaga suasana tetap tenang agar tidak mengganggu pengunjung lainnya. Karena teman-teman di sini yang berkunjung ke perpustakaan selain membaca buku juga sedang menugas dan lain sebagainya. Di sini kalian tidak perlu khawatir untuk kepanasan karena sudah tersedia kipas angin di berbagai ujung perpustakaan. Suasana di dalam sini juga enak banget teman-teman. Selain tenang, bisa fokus membaca, kita juga bisa lihat pemandangan di luar sana. Nah teman-teman, untuk di lantai 3 sini ternyata lebih terasa dinginnya ya, karena kan AC-nya hidup semua daripada di lantai 2 hanya menggunakan kipas angin saja. Jadi kalau kalian mau fokus mengerjakan tugas akhir, di sini tempat yang sangat nyaman dan kalian bisa fokus juga karena di sini sangat tenang dan juga sangat sejuk.
Kalian juga bisa duduk di luar perpustakaan seperti ini, membaca buku bersama teman-teman, dan pastinya lebih leluasa untuk ngobrol bersama teman-teman kalian daripada di dalam. Nah teman-teman, kalian juga bisa nugas di bagian luar bagian perpustakaan, yang mana di ruangan ini tempatnya lebih nyaman dan juga kalian bisa leluasa untuk berdiskusi dengan rekan-rekan kalian daripada di dalam perpustakaannya. Dan juga di sini terdapat AC yang mana kalian tidak perlu khawatir kepanasan, dan juga terdapat meja dan juga sofa yang nyaman. Nah teman-teman, ada juga tempat tugas di bagian di dalam ruangan, yang mana tempatnya juga lebih cozy dan tentunya terdapat fasilitas seperti kipas angin, jadi kalian tidak perlu khawatir kepanasan. Dan juga di sini kalian bisa berdiskusi secara leluasa dengan teman kalian, jadi tidak perlu seperti bisik-bisik di dalam perpustakaan. Jadi kalian di sini bebas mau rame pun, tapi asal tidak mengganggu pengunjung lainnya. Wah, saking nyamannya di BI Corner ini, aku sampai ketiduran padahal aku sedang belajar. Jadi emang terbukti ya teman-teman, untuk suasana di BI Corner ini untuk kalian menugas atau sekedar belajar itu enak banget teman-teman, nyaman juga. Tapi jangan sampai ketiduran kayak aku ya. Jadi kalian bisa lebih fokus di sini karena juga suasananya lebih tenang, tapi memang suara-suara dari luar itu memang masih kedengaran, tetapi itu tidak mengganggu kenyamanan kalian saat belajar. Jadi ini sangat rekomendasi untuk kalian apabila ingin belajar atau mungkin menghafal untuk mempersiapkan ujian-ujian. Nah teman-teman, ini di luar dari wilayah perpustakaan, tapi masih dekat dengan perpustakaan. Jadi apabila kalian sudah meminjam buku, nah kalian bisa juga baca bukunya di sini sembari menugas dengan teman-teman. Dan tentunya di sini lebih leluasa karena tempatnya berada di luar ruangan. Jadi kalian bisa ngobrol dengan leluasa dan juga berdiskusi tanpa khawatir mengganggu pengunjung lainnya. Karena di sini juga sebagai tempat umum, kalian bisa fokus untuk nugas atau cuma sekedar ngobrol dengan teman kalian. Nah teman-teman, jadi belajar di sekitar UNED ini sangat menyenangkan dan juga fasilitasnya sangat lengkap. Ada kantin, ada perpus juga, lalu ada banyak tempat atau spot belajar yang nyaman. Jadi kalian setelah capek-capek belajar dan nugas bersama atau sekedar diskusi, itu kalian bisa disambi dengan makan. Nih, seperti aku beli tahu kres, tapi juga ada makanan berat lainnya maupun makanan ringan. Jadi untuk belajar di sekitar UNED ini sangat nyaman dan juga strategis. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.